Hari ini kalau nantinya Anies ya dalam pertimbangan pragmatis ya dia mau diusung PDIP, nah ini saya yang bingung adalah bagaimana sikap politik dari umat Islam, khususnya mereka yang ada di kelompok 212, apakah tetap akan mengusung Anies atau mendukung Anies, atau konsisten menolak partai yang dulu mendukung Ahok sebagai penista agama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Sahabat-sahabat dimanapun juga berada, ada video yang saya cuplikan di awal itu adalah salah satu pentolang HTI. Jadi beliau ini namanya Khosinuddin, sangat viral ya. Salah seorang ideolog HTI, ormas terlarang yang meradang. Karena kemudian Anies Baswedan akan diusung oleh partai PDIP. Ya, menurutnya partai PDIP ini adalah partai yang pernah mengusung Ahok. Ya, kita tahu lah yang namanya Ahok ini adalah musuh bebuyutan daripada kelompok-kelompok Islam garis keras. Ya, salah satunya itu adalah HTI. Sehingga Khosinuddin di sini merasa keberatan kalau kemudian Anies ini diusung oleh kelompok nasionalis, karena katanya bagaimanapun juga Anies ini memiliki pendukung yang latar belakangnya seperti PA 212 ya, termasuk kelompoknya lah Khosinuddin. Tapi dalam situasi seperti ini, kelompok-kelompok ini merasa sangat tidak diuntungkan mungkin dengan diusungnya Anies kalau jadi ya oleh PDIP, sehingga mereka berpikir ya Anies dalam posisi itu tidak harus didukung. Dan bahkan kalau kita melihat videonya, seolah-olah dia sangat menyesal akan pilihan-pilihan politiknya dulu. Dia merasa terjebak lah seperti itu. Boleh jadi juga dia merasa kehilangan tokoh, karena kan orang-orang seperti ini adalah orang yang membenci demokrasi tetapi memanfaatkan demokrasi untuk bagaimana supaya seluruh agendanya dia bisa jalankan melalui orang-orang yang dia dukung ya. Salah satunya itu berharap melalui Anies Baswedan. Seperti apa video lengkapnya? Ini coba kita simak secara bersama-sama. Anies, karena Anies dianggap telah membelot karena mau dicalonkan oleh partai yang dulu pro pada Ahok gitu. Nah, ini yang saya melihat bahwa kalau kita berjuang value-nya itu adalah kepada value sosok, bukan pada nilai-nilai perjuangan, maka kita bisa jadi diombang-ambingkan. Misalnya Ahok dulu ya pro PDIP, menjadi kader, dia mau diusung PDIP. Nah, ini sayang hari ini kalau nantinya Anies ya dalam pertimbangan pragmatis ya dia mau diusung PDIP, nah ini saya yang bingung adalah bagaimana sikap politik dari umat Islam, khususnya mereka yang ada di kelompok 212, apakah tetap akan mengusung Anies atau mendukung Anies, atau konsisten menolak partai yang dulu mendukung Ahok sebagai penista agama, dan konsisten tidak lagi mendukung Anies karena Anies dianggap telah membelot karena mau dicalonkan oleh partai yang dulu pro pada Ahok gitu. Nah, ini yang saya melihat bahwa kalau kita berjuang value-nya itu adalah kepada value sosok, bukan pada nilai-nilai perjuangan, maka kita bisa jadi diombang-ambingkan. Misalnya Ahok dulu ya pro PDIP, menjadi kader, dulu pro Gerindra ya, menjadi kader Gerindra, akhirnya dia membelot keluar dari Gerindra. Sekarang dia masuk PDIP. Termasuk kalau mendukung Anies ya nantinya ke PDIP dan seterusnya begitu. Bingung juga begitu. Karena itu kita sebagai umat Islam yang harus menetapkan value sendiri begitu loh ya. Jadi kita yang harus menentukan bahwa pembelaan kita kepada sosok itu bukan karena orang, tapi karena value, nilai, ya ini nilai Islam. Sepanjang dia berada dalam perjuangan Islam, sepanjang dia membela umat Islam, sepanjang dia tidak berkoalisi dengan partai-partai yang selama ini ya berkhianat terhadap umat Islam, ya kita dukung. Tapi kalau dia sudah geser, nggak ada kewajiban kita untuk konsisten mendukung sosok yang sudah keluar dari value Islam tadi gitu loh. Nah, makanya kalau
umat Islam tuh sibuk dengan proses pilkada, copras, capres, pemilu, hari ini dengan pilkada, maka umat Islam itu akan terombang-ambingkan. Karena apa? Etalase kekuasaan dalam pilpres maupun pilkada itu tidak didesain berdasarkan kepentingan umat Islam, tapi etalase dalam proses politik di dalam sistem demokrasi, baik dalam pemilu, pilkada, itu yang menyiapkan ada oligarki. Jadi sebenarnya umat Islam itu tidak diberi kebebasan untuk memilih siapa pemimpinnya, tapi dipaksa memilih pemimpin yang sudah disiapkan oleh oligarki dan partai politik melalui mekanisme politik yang mereka sudah kendalikan gitu loh. Misalnya dalam Pilpres kemarin, kan kita tidak bisa memilih calon presiden selain yang sudah diverifikasi oleh KPU. KPU ya bisa memverifikasi yang sudah diusung oleh parpol. Jadi hakikatnya kan kemarin kita memilih capres yang sudah disediakan oleh parpol dan oligarki. Misalnya kemarin kalau kita menginginkan memilih Habib Rizik, memilih Ustadz Adi Hidayat, memilih Ustadz Abdul Somad sebagai calon presiden, itu kan nggak bisa, terhalang oleh oligarki, karena orang-orang seperti ini tidak lolos verifikasi menurut value yang ditetapkan oleh oligarki, value yang ditetapkan oleh partai politik. Maka kalau kita mengikuti proses demokrasi, ya sama saja kita menyerahkan kepentingan umat Islam atau menyerahkan leher umat Islam itu untuk dikendalikan oleh oligarki dan parpol. Dan ini sakit sekali gitu. Kenapa sakitnya? Jadi umat Islam seolah-olah hanya menjadi pendorong mobil mogok, hanya dilibatkan dalam konteks pemilu, hanya untuk melegitimasi proses politik itu. Umat Islam tidak didengar aspirasinya siapa pemimpin yang akan diusung, tapi umat Islam hanya dipaksa untuk memilih calon-calon pemimpin yang sudah disediakan oligarki, yang sudah distempel oleh parpol, yang kemudian ditetapkan oleh KPU, termasuk kalau dalam pilkada KPUD ya, misalkan di pilkada DKI. Nah, saya kira jelas ya, yang disampaikan Khosinuddin dengan bahasa yang sangat sistematis, dengan retorika yang sangat bagus, kedengarannya benar. Apalagi kalau masyarakat awam yang dengar. Tetapi yang kita tangkap di sini bahwa dia sangat menyesal kalau kemudian Anies mau menerima dia diusung oleh PDIP. Ya, boleh jadi juga Anies sebenarnya hari ini karena merasa orang-orang ini semua tidak menguntungkan dalam konteks politik, justru memang berpikir bagaimana menghilangkan orang-orang ini, dan salah satunya adalah Anies harus menggandeng orang-orang nasionalis atau partai-partai nasionalis. Dan saya punya keyakinan, kalaupun toh pada akhirnya Anies dikasih pilihan antara PKS dan PDIP ataupun Nasdem, apalagi kita dengar PKB sudah mengusung Anies, ya tentu Anies akan lebih percaya diri dibandingkan maju didorong oleh partai PKS ataupun orang-orang yang diklaim oleh Khosinuddin ini sebagai pasukan loyalis Anies yang selama ini membesarkan Anies Baswedan. Tetapi faktanya juga bahwa dalam kontestasi politik kemarin di Pilpres, Anies Baswedan kalah, padahal kala itu didukung oleh orang-orang ini semua. Artinya apa? Wajar sekali kalau kemudian Anies hari ini berpikir keras bagaimana menghilangkan jamur-jamur ini di dalam dirinya dalam rangka menguatkan posisinya sebagai calon presiden di Jakarta. Jadi situasi yang dihadapi oleh Ahmad Khosinuddin ini memang situasi yang saya kira sangat sulit bagi dia, karena kemudian tidak ada lagi tokoh yang dia tempati untuk mendompleng, untuk memuluskan seluruh agenda-agendanya, bagaimana menguatkan dia punya basis-basis atau kekuatan-kekuatan pada tingkat grassroots. Dan selain itu saya kira memang Anies sekali lagi berpikir keras kalau mereka pasukan-pasukan ekstrem kanan ini mendukung dia, karena dia sudah rasakan di Pilpres. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.